dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku dan seterusnya nih bang. Nih 6 tahun dia dinikahi bang. Anda dapat 15 tahun dari mana? Nah sekarang saya tanya. Kalau ada seseorang, taruhlah umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, itu bagus nggak bang? Aansyah? Enggak. Tidak bagus. Mengikuti Muhammad itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Berarti kalau ikut seperti Muhammad, mengikuti anak menikahi anak umur 6 tahun, bagus atau tidak? Gini bang, susah. kita Makanya tadi Bang Idram sudah bilang tidak cocok, Muhammad itu tidak pantas untuk diikuti oleh manusia zaman sekarang. Itu baru satu hal. Belum lagi yang perkara-perkara lain. Bagaimana Muhammad menyuruh menyusui seorang pria yang bukan suaminya. Anda kalau tahu pasti terkaget-kaget. Bang Adiansa pernah dengar cerita. Ada seorang perempuan datang kepada Muhammad. Bilang begini, ya Rasulullah, di rumahku itu ada pria. Sudah remaja, udah jenggotan, udah dewasa. Dan suamiku tuh cemburu gara-gara keberadaan pria tersebut. Tahu nggak apa kata Muhammad? Biar suaminya nggak cemburu. Susui laki-laki itu katanya. Setelah disusui, tiba-tiba suaminya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa kayak begitu? Ketika saya ngomong gitu, saya dibilangin fitnah, dibilangin. Saya nggak ngarang, saya buktikan omongan saya itu benar. Coba Anda, Ansya, pernah dengar nggak yang seperti itu selama Anda jadi Islam? belum bang, belum. Nggak pernah dengar. Makanya saya bilang bang, alasan Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya Anda membaca, mempelajari agama Islam, camkan perkataan saya. Suatu saat nanti Anda akan menelepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang loak tahu bang? Tahu. Nah, Anda akan telepon tukang loak. Tolong datang ke rumah saya. Tolong angkat buku-buku ini dari rumah saya. Gini bang, sedikit pertanyaan nih bang ya. Silakan. Abang mengimani, percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi bang? Nggak ada nabi-nabi nurunin kitab bang. Yang diturunin itu Pedoman. layangan. Seperti Kalau yang diturunin itu layangan. Seperti Injil, Taurat, Al-Quran. Baik. Mas percaya nggak? Baik. Begini. Jadi definisi Injil secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kosakata, dari eu dan angelion, artinya berita gembira. Jadi itu bukan buku, bukan kitab. Itu adalah kabar gembira tentang datangnya Mesias. Nah, kemudian berita tentang itu dibukukan. Ah, jadilah buku. Namanya buku berita gembira. Namanya Injil zaman sekarang orang bilangnya. Taurat juga begitu. Taurat itu dari bahasa Ibrani. Dari kosakata Torah. Artinya hukum atau ketetapan atau pengajaran. Jadi sebenarnya itu jangan di misalnya tata tertib kelas itu. Datanglah pagi-pagi hari sekian jam sekian yang piket Udin. Itu sebenarnya Torah itu. Secara bahasa itu artinya Torah. Ketetapan atau hukum. Nah itu Taurat itu sebenarnya itu pengertiannya. Nah dibukukan jadilah buku. Jadi nggak ada kitab-kitab diturunin.
kayak layangan dari langit, gak ada.